Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ain dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang pajak penghasilan badan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Amelia Nur Hidayah dengan NIM 7211421010. Kemudian Nisvia Putri Sabita dengan NIM 7211421019. Kemudian Arfi Fernando Hidayat dengan NIM 7211421110. Kemudian ada Ahmad Zakiansyah dengan NIM 7211421239. Dan yang terakhir Andi Cahyani dengan NIM 7211421244. Nah, sebelum masuk ke pajak penghasilannya, kita harus tahu tentang badan. Nah, badan ini adalah menurut UU nomor 28 tahun 2007, sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Setiap badan usaha yang menerima penghasilan berkewajiban untuk membayar pajak baik itu secara bulanan ataupun tahunan kepada pemerintah. Pajak penghasilan badan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diterima oleh wajib pajak badan setelah dilakukan koreksi fiskal. Subjek pajak badan ini ada dua. Yang pertama, subjek pajak badan dalam negeri dan subjek pajak badan luar negeri. Nah, dalam negeri ini adalah badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Sedangkan badan luar negeri ini adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang termasuk dalam pengertian badan ini sebagai berikut. Yang pertama ada perseroan terbatas, kemudian perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun, lembaga dan bentuk badan lainnya, kontrak investasi kolektif, dan yang terakhir bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap berdasarkan pasal 2 ayat 5, bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri dan badan sebagai subjek pajak luar negeri yang mana dipergunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Kemudian kewajiban pajak subjektif. Berdasarkan pasal 2A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, untuk SPDN ini dimulai pada saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Sedangkan SPLN atau BUT dimulai saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Selanjutnya, saya Nisvia Putri Sabita dengan NIM 7211421019 akan menjelaskan mengenai perbedaan WPDN dan WPLN. Jadi WPDN adalah wajib pajak dalam negeri dan WPLN adalah wajib pajak luar negeri. Untuk perbedaan yang pertama, jika WPDN itu dikenai PPh dari penghasilan di Indonesia dan dari luar Indonesia. Lalu jika WPLN dikenai PPh dari penghasilan di Indonesia saja. Untuk perbedaan yang kedua, jika WPDN ini dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto atau penghasilan bersih. Nah, jika WPLN dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Untuk perbedaan yang ketiga adalah WPDN dikenai tarif umum, sedangkan WPLN dikenai tarif pajak sepadan. Untuk perbedaan yang terakhir adalah jika WPDN wajib menyampaikan SPT, jika WPLN tidak wajib menyampaikan SPT. Nah, yang selanjutnya ini ada objek pajak BUT atau Badan Usaha Tetap.
Nah, siapa sih objek pajak BUT ini? Yang pertama adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Lalu yang kedua ini ada penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh BUT di Indonesia. Nah, untuk objek pajak BUT yang terakhir atau yang ketiga ini adalah penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Pertama, kerugian selisih kurs karena fluktuasi rupiah pada akun utang kepada kantor pusat. Dua, biaya dari transaksi dengan kantor pusat atau bentuk usaha tetap lain dari perusahaan yang sama yang tidak wajar dalam kelaziman usaha. Selanjutnya, pengurang penghasilan bentuk usaha tetap. Biaya-biaya terkait 3M dapat dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Biaya admin kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang besarnya ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya adalah royalti, jasa manajemen, atau jasa lainnya, dan bunga kecuali yang berkenaan dengan usaha perbankan. Pembayaran sebagaimana yang dimaksud poin di atas tidak dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan, contohnya zakat. Yang kedua, ada harta hibahan. Yang ketiga, ada warisan. Yang keempat, ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kelima, ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natuna atau kenikmatan. Yang keenam, ada pembayaran perusahaan asuransi kepada OP. Contohnya asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dwi guna, dan asuransi beasiswa. Yang ketujuh, ada dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh oleh PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertepatan kedudukannya di Indonesia dengan syarat. Yang terakhir, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang pertama, ada penghasilan dari modal yang ditanam oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Kementerian Keuangan. Yang kedua, ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang ketiga, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba. Yang keempat, ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Yang kelima, ada sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Yang terakhir, ada bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Nah, di sini ada ruang lingkup PPh Badan. PPh Badan ini dibagi menjadi dua, yaitu PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain berdasarkan PPh 22, PPh 23, dan PPh 24. Kemudian ada PPh yang dibayar sendiri berdasarkan dengan PPh 25 dan PPh 29. Nah, ada juga ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh Badan dengan mengacu aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama itu ada UU nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2018 tentang pajak penghasilan. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2015 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi
wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 garing PMK 010 garing 2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, dan yang terakhir Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 02 garing PJ garing 2015 tentang penegasan terbuka pelaksanaan pasal 31E ayat 1 UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2018. Kemudian perhitungan dan tarif. Pada dasarnya proses perhitungan pajak penghasilan badan ini tidak terlepas dari berbagai aspek perpajakan lainnya seperti objek PPh final, penghasilan yang tidak dikategorikan sebagai objek PPh, beban yang diperbolehkan menjadi pengurang dan yang tidak menurut pajak, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 28, PPh 29 dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai mekanisme perhitungan PPh badan. Yang pertama itu perhitungan komersial. Nah, perhitungan ini berasal dari pencatatan akuntansi keuangan. Laba yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan akuntansi yang berlaku di perusahaan tersebut. Caranya penghasilan bruto dikurang beban operasional ditambah pendapatan lain-lain dikurang beban lain-lain akan menghasilkan laba neto komersial. Setelah itu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, proses untuk menyesuaikan hasil perhitungan secara komersial ke hasil perhitungan fiskal, sehingga diperoleh laba bersih menurut pajak. Caranya laba neto komersial ditambah koreksi positif dikurang koreksi negatif akan menghasilkan laba neto fiskal. Setelah itu ada tarif pajak. Tarif yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang oleh perusahaan. Di bagian ini, pemerintah memberikan fasilitas kepada wajib pajak sebagai pengurang tarif pajak. Itu caranya laba neto fiskal dikalikan tarif pajak akan menghasilkan pajak terutang. Setelah itu ada kredit pajak, jumlah yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Pajak terutang dikurangkan dengan kredit pajak akan menghasilkan pajak kurang atau lebih bayar. Setelah itu dilakukan ada angsuran pajak. Angsuran PPh 25 yang dibayarkan setiap bulan di mana perhitungannya didasarkan pada pajak atas penghasilan rutin yang diperoleh di tahun pajak sebelumnya. Dengan cara pajak kurang atau lebih bayar dikurangkan dengan angsuran pajak akan menghasilkan pajak badan yang masih harus dibayarkan. Setelah tadi kita lihat mekanisme perhitungan PPh badan, di situ ada ketentuan perhitungan menurut aturan perpajakan seperti rekonsiliasi fiskal, tarif pajak, fasilitas pajak yang berlaku, kredit pajak, serta angsuran pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal. Berdasarkan UU PPh, jumlah pajak terutang pada SPT yang disampaikan oleh wajib pajak badan adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan UU PPh, yang artinya laporan keuangan yang disusun perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Ketika laporan keuangan tersebut hendak dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan pajak dan pembuatan SPT PPh yang akan disampaikan ke kantor pajak. Jadi rekonsiliasi fiskal ini terjadi karena laporan keuangan perusahaan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi ketika perusahaan tersebut ingin melakukan pembuatan SPT, maka perusahaan harus menyesuaikan antara laporan keuangan perusahaan dengan ketentuan perpajakan.
Nah, penyebab terjadi perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal ini karena adanya beda tetap dan beda waktu yang akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Nisvia Putri Sabita dengan NIM 7211421019 akan menjelaskan mengenai beda tetap atau permanent differences. Nah, beda tetap ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut SAK dengan peraturan perpajakan yang akan terjadi secara permanen. Nah, umumnya beda tetap ini terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, yang pertama adalah penghasilan yang telah dikenakan PPh final, yaitu seperti bunga bank, dividen, sewa tanah, dan bangunan, serta penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh. Nah, untuk yang kedua ini ada penghasilan yang bukan objek pajak PPh, yaitu seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN, BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 UU PPh. Nah, yang ketiga adalah pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan, yaitu pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta pengeluaran yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha ataupun yang sifat pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran sesuai pasal 9 ayat 1 UU PPh. Nah, yang selanjutnya ini, saya akan menjelaskan mengenai beda waktu atau time differences. Beda waktu ini terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara SAK dengan ketentuan perpajakan yang disebabkan oleh pergeseran pengakuan pendapatan atau beban dari satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Nah, kondisi yang menyebabkan beda waktu pada umumnya antara lain karena adanya perbedaan berikut antara pencatatan serta komersial dan fiskal perusahaan. Yang pertama ada perbedaan metode penyusutan. Nah, berdasarkan ketentuan akuntansi, maka terdapat beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan, yaitu garis lurus, saldo menurun, unit aktivitas, dan angka tahun. Sementara, pada ketentuan perpajakan, hanya terdapat dua jenis metode penyusutan yang dapat digunakan, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Akibatnya, nilai penyusutan aset secara total akan sama pada akhir masa manfaat aset. Namun, pada masing-masing tahun pajak akan terjadi selisih beban depresiasi karena perbedaan metode perhitungan penyusutan tersebut. Nah, kondisi yang kedua ini adalah di mana ada perbedaan metode penilaian persediaan. Nah, pada umumnya terdapat dua metode penilaian persediaan yang dapat digunakan, yaitu metode FIFO dan metode harga rata-rata. Secara keseluruhan, hasil perhitungan biaya dari kedua metode tersebut adalah akan sama bila keseluruhan stok produk telah terjual. Namun, bila perusahaan menggunakan metode yang berbeda untuk pencatatan akuntansi dan perpajakannya, maka untuk periode waktu selama seluruh kuantitas produk belum terjual akan terjadi selisih atau yang dinamakan ini beda waktu atau time differences. Lalu materi selanjutnya adalah koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif ini menyebabkan peningkatan pada penghasilan kena pajak sehingga membuat PPh terutang menjadi lebih besar. Nah, koreksi fiskal positif ini pada umumnya meliputi dua tindakan, yaitu mengurangi biaya atau menambah pendapatan. Nah, pada umumnya koreksi fiskal positif dilakukan terhadap biaya dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan. Yang kedua, biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Yang ketiga, biaya yang diakui lebih kecil menurut ketentuan perpajakan. Yang keempat, biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang kelima,
atau yang terakhir ini, biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final. Nah, pada prinsipnya, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai pengurang pajak adalah biaya yang berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 3M. 3M ini adalah mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan selama tahun pajak tersebut ya. Nah, kita harus memahami terkait pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya atau deductible expense dan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau non-deductible expense. Nah, yang pertama ini adalah biaya yang dapat dikurangkan. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ini, serta didukung dengan bukti yang memadai atau daftar nominatif, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang PPH. Sedangkan biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible expense adalah biaya pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai pengurang pajak. Ini meliputi pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, terus ada biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, lalu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Lalu bisa juga harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 huruf A dan huruf B. Lalu pajak penghasilan juga termasuk. Lalu yang selanjutnya biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Lalu gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Lalu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lalu yang terakhir adalah penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode perhitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang PPH. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fernando Hidayat dengan NIM 7211421110. Setelah sebelumnya kita membahas tentang koreksi fiskal positif, kali ini kita akan membahas tentang koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif sendiri merupakan koreksi fiskal yang menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak sehingga membuat PPh terutang menjadi lebih kecil. Koreksi fiskal negatif meliputi dua tindakan, yaitu mengurangi pendapatan atau menambah biaya. Koreksi fiskal negatif dilakukan terhadap pendapatan atau beban dengan kriteria berikut. Yang pertama ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Hal ini tercantum pada Pasal 4 Ayat 3 UU PPH yang isinya A. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan. B. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal. C. Dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan 2. Bagi perusahaan terbatas, BUMN atau BUMD, yang menerima dividen dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. D. Penghasilan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan berupa 1. Iuran yang diterima atau diperoleh pemberi kerja maupun pegawai
dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. E. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk memegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. F. Surplus Bank Indonesia selama jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya ketentuan ini. G. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. H. Sisa lebih yang diterima yayasan atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan formal yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. I. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. J. Poin terakhir, penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut yang pertama merupakan perusahaan kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dan kriteria yang kedua ada penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Ini tercantum pada pasal 4 ayat 2 UU PPH. Isinya A. Penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Penghasilan berupa hadiah undian. C. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Serta E. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Kriteria yang ketiga, harga pokok persediaan yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah berdasarkan metode perhitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 UU PPH. Poin yang terakhir, biaya penyusutan yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah berdasarkan metode perhitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 UU PPH. Dan materi berikutnya tentang tarif PPH badan. PPH badan sendiri dihitung berdasarkan tarif pasal 17 UU PPH dikalikan dengan penghasilan neto setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Namun demikian terdapat juga tarif lainnya sebagai hasil pengurangan berupa fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam kondisi tertentu. Berdasarkan tarif PPH pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPH di tahun pajak 2009 tarif pajaknya 28%. Kemudian mulai tahun pajak 2010 menjadi 25%. Tarif PPH ini telah mengalami perubahan sesuai pasal 2 PP nomor 30/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020 menjadi 22% pada tahun pajak 2020 dan 2021. Kemudian di tahun 2022 tarif pajaknya menjadi 20%. Namun dengan adanya UU HPP yang telah disahkan oleh DPR RI pada 7 Oktober 2021 yang lalu, ini merubah rancangan awal yang semula PPH badan sebesar 20% pada tahun 2022 berubah menjadi
tetap 22% mulai tahun pajak 2022 yang berlaku sejak 1 Januari 2022 kemarin. Jadi perhitungannya menjadi PPh terutang sama dengan 22% kali penghasilan kena pajak atau PKP. Kemudian ada tarif PPh pasal 31 ayat 1 UU PPh. Tarif ini menjelaskan fasilitas pajak berupa pengurangan tarif hingga 50% atas tarif yang dikenakan pada laba bersih. Fasilitas ini khususkan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan pembukuan dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Jadi tarif PPh badan yang semula 22% menjadi 11%, kemudian dikali penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas ini. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tarif PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Tarif ini menjelaskan fasilitas pajak berupa penetapan tarif pajak sebesar 0,5% yang dikhususkan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri yang tidak melakukan pembukuan atau hanya melakukan pencatatan dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Ketentuan PP 23 tahun 2018 ini ditetapkan bagi wajib pajak badan dengan jangka waktu sebagai berikut. Pertama, wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas dalam jangka waktu 3 tahun. Yang kedua, ada koperasi, persekutuan komanditer atau firma dengan jangka waktu 4 tahun. Adapun metode perhitungannya sebagai berikut. PPh final sama dengan tarif PPh final dikali peredaran bruto, di mana tarif PPh final sekarang ini ditentukan dengan PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Lalu ada kredit pajak. Kredit pajak merupakan pajak yang telah dibayarkan kepada pihak lain baik melalui pemotongan maupun pemungutan, sehingga dapat diperlakukan sebagai pengurangan dari jumlah pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Kredit pajak tidak berlaku untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 164/KMK 03/2002 bahwa kredit pajak meliputi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada kredit pajak penghasilan pasal 22, yang kedua ada kredit pajak penghasilan pasal 23, yang ketiga ada kredit pajak penghasilan pasal 24, dan yang terakhir ada kredit pajak dibayar di muka lainnya. Lalu selanjutnya ada PPh kurang atau lebih bayar. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dibandingkan kredit pajaknya, maka nilai kekurangan pembayaran tersebut dikenal dengan istilah PPh kurang bayar atau PPh pasal 29. Nilai kekurangan inilah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara sebelum SPT tahunan dilaporkan. Sebaliknya, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dibandingkan kredit pajaknya, setelah dilakukan pemeriksaan, maka kelebihan tersebut dikenal dengan istilah PPh lebih bayar atau PPh pasal 28A. Kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dilaporkan ke kantor pajak dan dianggap sebagai permohonan dari wajib pajak untuk meminta pengembalian kelebihan pajak atau restitusi atau atas kelebihan pembayaran pajak tersebut. Wajib pajak dapat memilih untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu mengenai angsuran PPh 25. Angsuran PPh 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran setiap bulan dalam jangka waktu tahun berjalan bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak. Mengingat pajak terutang itu harus dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, pembayaran ini itu dilakukan sendiri karena tidak boleh diwakilkan. Pada akhir tahun pajak, PPh 25 ini dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap PPh terutang. Ketentuan perhitungan angsuran PPh 25 bagi wajib pajak badan untuk 1 tahun dapat dihitung sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu, kemudian dikurangi dengan kredit pajak penghasilan pasal 22, kredit pajak penghasilan pasal 23, kredit pajak penghasilan pasal 24,
dan komponen penghasilan lainnya yang bersifat tidak rutin. Selanjutnya, hasil dari pengurangan tersebut dibagi 12. Nah, sehingga diperoleh besarnya angsuran PPh 25 untuk tahun pajak yang bersangkutan. Nah, untuk lebih jelasnya yaitu seperti tabel di depan, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya, kemudian hasilnya yaitu penghasilan neto komersial, kemudian dikurangi dengan koreksi negatif dan ditambah dengan koreksi positif. Hasilnya yaitu penghasilan neto fiskal, dikurangi dengan kompensasi kerugian, dan hasilnya sebagai penghasilan kena pajak. Kemudian dikurangi dengan penghasilan yang bersifat tidak rutin. Dan hasilnya itu sebagai PKP sebagai dasar perhitungan PPh 25. Kemudian dikalikan tarif pajaknya. Hasilnya sebagai PPh terutang dikurangi kredit pajak. Hasilnya sebagai dasar perhitungan PPh 25. Kemudian dibagi 12. Dan ketemu hasilnya yaitu sebagai angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Kemudian mengenai pembayaran dan pelaporan. Untuk pembayaran PPh badan menggunakan mekanisme umum. Pembayaran pajak terutang bagi wajib pajak badan secara umum dilakukan setelah mengetahui nominal pada kurang bayar di akhir periode batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh badan adalah sebelum SPT tahunan PPh badan disampaikan, yaitu sebelum tanggal 30 April periode berikutnya. Wajib pajak itu dapat membayar pajak penghasilan yang terutang menggunakan aplikasi e-billing dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui bank persepsi seperti ATM, teller bank, internet banking, yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Setelah melakukan pembayaran, kemudian wajib pajak itu akan memperoleh nomor transaksi penerimaan negara sebagai bukti pembayaran yang nantinya digunakan untuk laporan pajak kepada kantor pajak. Kemudian batas pembayaran untuk angsuran PPh 25. Pembayaran angsuran PPh 25 ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. PPh 25 ini dianggap telah dilaporkan jika telah dibayar dan mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN sesuai tanggal yang tercantum pada surat setoran pajak atau bukti penerimaan elektronik, sehingga wajib pajak tidak perlu lapor SPT masa PPh 25 ke kantor pelayanan pajak. Namun bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran tidak secara online dan tidak mendapatkan validasi dengan NTPN, tetap harus melangkah SPT masa PPh 25 ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai pelaporan PPh badan. Wajib pajak badan melaporkan penghasilan harta kewajiban mereka setahun sekali dalam bentuk formulir SPT tahunan, yaitu 1771 ke KPP terdaftar. Periode pelaporan SPT PPh badan adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan harus melaporkan ke KPP sebelum tanggal 30 April tahun berikutnya. Untuk mekanisme umum itu 30 April tahun berikutnya. Kemudian untuk angsuran PPh 25 itu tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu rincian nama dan kode formulir SPT PPh badan. Nah, untuk induk SPT tahunan PPh wajib pajak badan itu menggunakan kode formulir 1771, kemudian untuk yang kedua yaitu perhitungan penghasilan neto fiskal, yaitu menggunakan kode formulir 1771, kemudian yang ketiga itu rincian HPP, biaya seperti biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial, itu menggunakan kode formulir 17712. Kemudian yang keempat itu kredit pajak dalam negeri, menggunakan kode formulir 17713. Selanjutnya ada PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menggunakan kode formulir 17714. Dan yang keenam itu ada daftar pemilik saham atau pemegang modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Serta daftar susunan pengurus dan komisaris menggunakan kode formulir 17715. Yang terakhir itu
daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi, dan daftar piutang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi menggunakan kode formulir 17716.